yang terutama tuh faktor TMC ya. Jadi dalam waktu 4 hari lagi konser malam kita itu kan digelar. Tapi bagi STI tinggal 10 hari lagi jadi konser malam kita. Jadi begini, kan hari pertama nasional itu merupakan momen yang sangat penting setelah ya. Sudah ada satu sampai dua tepat saat TVRI berdiri. Jadi tidak hanya itu, namun kemudian 27 tahun kemudian barulah berdirinya STI dan setahun lain STP. Kenapa bisa kita tanggal 2 April sebagai perayaan nasional? Karena hal tersebut merupakan bagian peluang dan berdirinya pertama kalinya di Indonesia memiliki TV sendiri, tapi bukan TV yang benda itu, satu TV sendiri yang biasanya itu digunakan dengan sangat dapat penjajahan ya. So jadi bisa dibilang juga dari hari perayaan nasional paling besar umumnya paling besar yang sendiri adalah pagelaran musik. Jadi pagelaran musik itu sangat identik dengan hari perayaan nasional. Tadi tidak hanya sekedar untuk memeriahkan festival aja, tapi juga untuk menyambut pagelaran musik yang dimeriahkan oleh sejumlah tempat Natal. Tapi mungkin dia tahun ini tuh masih terbilang tergolong sama ya. Sebut saja JKT48, Resi Andreni atau Fedora, Resi Julia, juga Doni Mongo yang merupakan Yuranita. Kenapa bisa sama? Karena itu tadi karena seiring perjalanan yang kalian kan sudah menyakita Resi bisa Yuranita itu ya bisa. Karena aku pernah bilang, ya itu kan memang begitu tujuan bintang tuh bisa tenar di manapun itu kan juga menambah ketenaran dan kepopuleran dalam perjalanan karir maupun kehidupan itu seperti itu. Tapi mungkin beberapa dari kalian banyak yang memilih STI atau STP sebaiknya karena itu bisa dibagi di dua kubu, ada yang kubu STM dan juga kubu MNC maksudnya. Jadi kalau kubu MNC itu identik dengan STI, MNC dan JTP, tapi mungkin bagi besar kalian ada yang ikut MTEK itu. Jadi karakteristik pemikiran MTEK itu bisa beda-beda ya. Misalnya kalau STI itu kan memang namanya sekarang sejak pesta keluarga selesai itu kan dari musimnya sinetron lawas. Tapi kalau sejak tahun 2018 dan musim MTV lawas sampai sekarang kan seperti itu. Tapi mungkin menjadi perdebatan paling besar itu adalah sinetron. Jadi kita topik kali ini adalah membahas tentang kesalahan yang sendiri penaikan sinetron. Kita tahu bahwa sinetron itu tuh merupakan salah satunya identik yang paling normal ke masyarakat. Ada yang dulu genrenya beragam genre, tapi genre yang paling sering ditayangkan itu genre romansa dan drama. Tapi mungkin banyak kreator kan yang tidak disadari itu seringkali menemukan kesalahan dan perbuatan syuting dramanya. Misalnya terdapat banyak kesalahan tidak hanya dari alam sinetron tapi juga di luar sinetron. Sedangkan dari dalam sinetron kesalahan yang paling fatal itu adalah pertama orang meninggal. Biasanya itu kan mayat-mayat yang sebenarnya itu kan dibungkus dengan kremat. Dia seperti yang digunakan kalau orang meninggal itu pasti langsung hidup mandi. Tapi mungkin kuburan itu ini orang aslinya nggak tetap masih hidup, tapi kalau di kuburan sinetronnya itu tetap kuburan orang lain. Tapi nisannya tuh bagaimana penutup nisannya itu sama seperti yang pada sekarang ini, tapi cuma mengambil settingnya tuh berbeda ya. Misalnya tahun ini tahun 2024 ya. Misalnya kayak zaman dulu tuh seperti itu. Nah memang dari zaman dulu lah mungkin ada yang coba seperti itu kesalahannya. Terus juga yang kedua kesalahan pernikahan. Kesalahan dengan pernikahan mungkin agak jauh berbeda dengan pernikahan di dunia nyata. Tapi efek di dunia nyata itu di sinetron itu pun kesalahan yang paling fatal tuh dicap kabur ujungnya dari petaka. Kenapa bisa petaka itu tadi karena akan gue dari tua tapi bisa membuat penonton kalian dan masa penonton ini karena masih penonton nih. Ini peringatan buat kalian juga. Ini masa kesel ini kayak ngatain pemerannya foto-foto jelek-jelek. Ya mungkin sih kalian tuh sering ngatain peran karakter aktor aktrisnya tuh jorok-jorok ataupun kata-kata kasar. Ya mungkin karena kesalahan kalian sendiri juga. Nah tapi kalau sinetron yang masalah nikah ujungnya nikah kamu cerai. Tapi ini memang berlangsung ke dunia nyata. Jadi efek di dunia nyata itu juga seperti itu. Orang yang biasanya temukan persen itu banyak pasti karena alasan ketidakpuasan, karena alasan selingkuh. Itu seringkali para pelaku juga menggunakan tema yang baru-baru ini adalah Broken Humanity yang muncul sejak tahun 2013 ya. Efeknya itu kenapa? Dari siapa? Ya dari MTV MKS lah yang dari tahun 2013 sudah ada. Yang temanya sama tentang broken home family ya. Itu kenapa? Karena berdasarkan alasan pemeran seniornya itu tuh kebanyakan pemeran antagonis kayak musuh mertua, ibu mertua, anak mertua, ataupun yang bagi kalangan muda nih, remaja muda tuh yang antagonis kayak pembuli atau pundung. Ya mungkin perundungannya tuh berasal dari siapa? Orang tua peran pasti pundung. Itu suatu kesalahan sinetron seperti itu juga sama. Terus kesalahan yang ketiga tentang masalah ini, tentang masalah kehamilan. Kita tahu bahwa orang aktor atau aktris, kebanyakan aktris yang memainkan karakternya ibu hamil, perlu tahu sebenarnya kehamilan itu tidak besar, tapi
Kenapa? Karena berbeda hal dengan dunia nyata. Kan biasanya kan kalau di dunia nyata kan hamilnya kan berkembang pertahankan kan sampai tanggal 9 bulan. Tetapi kalau di sinetron itu hanya bantal, itu salah satu kesalahan yang paling fatal yang terjadi ya. Bayangkan, kalau misalnya hamil beneran itu, nah hamil bohongan itu biasanya bayinya tidak ada. Nah itu cuma hanya karena bantal yang tergantungnya lingkaran. Tapi ketika melahirkan juga sama. Kalau melahirkan itu bayi itu bukan bayi kita, tapi bayi orang lain. Karena itu merupakan itu orang lain itu sudah memanfaatkan bayi yang belum dimiliki orang lain itu sebagai peran utama. Itu suatu kesalahannya. Kesalahan keempat mengenai perundungan di sekolah. Kita tahu bahwa sinetron zaman sekarang itu sudah mulai jarang mereka mendapatkan mata sekolahan karena beberapa alasan. Bagi generasi muda yang menontonnya, itu sinetron yang perundungan itu udah pasti jadi pasti sensor ya. Iyalah, saya juga pernah tuh sering kali lihat ada film layar lebar tentang adegan perundungan pasti disensor. Aku langsung mikirnya bukan kesel nih, tapi karena kaget dan itu lebih sakit, bukan sakit karena sakit sama orang, tapi karena sakit karena sakit kesal sama diri sendiri. Itu yang merupakan kenapa sih sinetron sekarang itu bukan hanya kurang berbobot, tapi juga masih tidak menonton film sendiri untuk bekerja lah, tapi bekerja banyak udah terbiasa. Banyak yang nonton film Netflix, tapi resikonya kalau nonton di OTT live streaming itu bukan hanya sekedar seperti berbayar, tapi juga menghemat kuota dengan mati listrik, ataupun juga beralih main video game itu juga menambah apa namanya menambah rasa mood di rumah bisa habis bekerja atau belajar. So itulah kesalahan yang paling sering menurutku. Dan kesalahan yang paling terakhir adalah ini, orang yang kena azab itu bisa kematian itu selalu aneh. Tidak hanya di sinetron, baik itu cukup. Jadi azab orang-orang yang setiap peran antagonisnya itu beda-beda proses akhir ketika sinetron itu mau menjelang episode terakhir ya. Biasanya episode terakhirnya tuh SCTV pun SCTV itu apa judulnya itu biasanya berakhirnya tidak hanya harus hari Jumat ataupun Minggu, tidak tergantung dari krunya lah. Tapi itu kesalahannya itu, tapi yang masalah tentang azab tadi bisa ada kematian aneh, ketabrak, terus juga menjadi gila, di penjara, eksekusi, itu tuh paling fatal loh di antara semua adegan yang selalu ditangkap polisi dengan azab seperti itu. Nah makanya tuh tim adegan itu jadi kesalahannya kalau di penjara malah lolos, ataupun ditembak mati ternyata orangnya enggak ada, itu cuma dibandingnya semua darah kecap dan lain sebagainya. Pokoknya seperti itu. Jadi kalau kalian merasa menemukan kesalahan sektor SMP itu jangan menganggap semuanya hanyalah kesalahan itu, tapi memang karena kalian bisa menuntut ke penulisnya tersebut, atau kalian memaksa kalian bisa menuntut kepada petinggi MNC Sinema untuk memperbaiki. Dan kalau bisa kerjasama, itu bukan kerjasama berbesan, tapi kerjasama itu supaya bisa memproduksinya lebih baik lagi. Nah itulah harapan dari nanti kalau ke depannya, nanti minggu depan saya akan membahas topik baik my tutoriatis ataupun my daily mengenai hal profesional. Oke, tentu kali juga bisa manfaat dan dapat seperti biasa untuk para penonton untuk tahu bagaimana saudara kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film mengenai kesalahan yang sering terjadi dalam adegan sinetron SCTV. Jadi disebutkan judulnya sinetronnya apa dan bagaimana pendapat kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.